Glory haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan hari ini, ya, boleh kembali berjumpa dengan sidang jemaat hamba Tuhan yang memiliki hati yang haus lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya saudara dan saya akan dipuaskan. Amin. Hati saudara yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, saya percaya hati saudara pastikan saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk itu mari saudara langsung saja kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan ayat yang ke-17, untuk menghormati akan kebenaran firman Tuhan saja kita bangkit berdiri, hidup sebagai anak-anak terang. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, 2 ayat saja hari ini saudara, dan saya percaya ada Roh Kudus yang akan membawa firman-firman yang beri kekuatan bagi saudara dan saya. Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17 dalam hitungan ketiga saudara. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan datang dengan judul hidup sebagai anak-anak terang. Ya, Tuhan mau sampaikan firman-Nya kepada saudara dan saya. Ya, dalam ayat 16 Efesus 5 ini dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, dia mau katakan pergunakan waktu yang ada. Ya, dia katakan juga dalam kitab Mazmur bagaimana Raja Daud, ya, dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ya, kembali ke Efesus 5, Tuhan katakan saudara pergunakan waktu yang ada. Jadi saudara dan saya, Tuhan mau pergunakan saudara punya waktu itu dengan sebaik-baiknya saudara, ya. Karena firman Tuhan berkata hari-hari ini sudah semakin jahat. Haleluya. Jadi saudara dan saya, hari ini saudara ada di tempat ini saudara, saya percaya saudara punya pilihan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya bukan sekedar aktivitas rutinitas saudara sebagai orang Kristen, ya, yang pakai KTP, ya, dengan keterangan agama Kristen, ya. Saudara ada setiap hari Minggu di rumah Tuhan, ya. Bukan cuma sekedar itu, ya, rutinitas aktivitas. Tapi saya percaya kehadiran saudara dan saya datang di tempat ini karena rindu sekali untuk bertemu dengan Yesus. Rindu kehidupan saya mau diubahkan oleh Yesus Kristus, ya, melalui firman Tuhan yang ada di rumah Allah di tempat ini, ya. Karena kalau saudara punya hati saudara, oh kita mesti ibadah, karena setiap hari Minggu itu ibadah. Haleluya. Hari Minggu kan orang Kristen mesti beribadah. Jadi kita mesti ke gereja. Ya. Tambahkan saudara kesadaran saudara bahwa setiap hari Minggu saudara mau beribadah, atau setiap hari-hari ada ibadah, ya, ada persekutuan yang dilaksanakan oleh organisasi di tempat ini. Ya, satu kerinduan hati saudara dan saya berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan kebenaran firman-Nya. Dan ketika engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam firman-Nya, saya percaya saudara sesuatu akan terjadi. Perubahan demi perubahan akan dialami oleh saudara dan saya, ya. Karena Tuhan mau saudara dan saya tadi ajarkan aku Tuhan menghitung hari-hari, ya, sedemikian supaya saya mendapatkan, saudara saya mendapatkan hati yang bijaksana. Nah, untuk itu perlu saudara dan saya menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Mari saudara saya pergunakan waktu yang ada ini untuk membaharui kehidupan saudara dan saya, benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Kata Efesus pasal 4
ya, ayatnya yang ke-23 dia katakan, Efesus 4:23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Haleluya. Dia katakan kan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Haleluya. Ya, jadi saudara dan saya datang di tempat ini, saudara dengar firman Tuhan. Saya percaya mau dibaharui hati dan jiwa saya. Pikiran saya mau dibaharui untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Tujuan saya ada di dunia ini adalah yang Tuhan inginkan. Roma 8 ayat 29. Ya, ini yang Tuhan mau. Tujuan Tuhan kalau ada di dunia ini untuk ini, saudara. Ya, dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kesaksian Ibu Penny, ya, dia senang dari buah pertobatannya, yang buah dia hidup dalam kebenaran itu ada buahnya jiwa, ya itu tadi firman Tuhan, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, Ibu Penny dia jadi berkat, ya, di daerah Tondano, ya, dan benih dari firman itu juga boleh terimpartasi, termultiplikasi dalam kehidupan jiwa-jiwa yang dia layani lewat kesaksian tadi, Sister Ansela. Ya, ada benih firman, ya, sehingga tadi lewat kesaksian Ansela menjadi buah sulung. Nah, saudara dan saya juga, Yesus yang sudah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan jadi buah sulung, ya, dalam kehidupan umat Tuhan yang di muka bumi ini lewat karya keselamatan di atas kayu salib. Amin. Dan disertai dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan segenap hati, menjadi buah-buah sulung dalam setiap keluarga, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Nah, untuk itu saudara dan saya mempergunakan waktu yang ada dengan mari beri kehidupan ini untuk dibaharui hati dan pikiran saudara terlebih dahulu, supaya hati pikiran saudara akurat. Akurat ini apa, saudara? Ya, selalu yang saudara mungkin kenapa Gembala Sidang selalu katakan akurat. Akurat ini selaras, ya. Ya, kalau firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 ini akuratnya, ya. Dia katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ini. Tuhan mau hidup saudara akurat. Makanya perlu dibaharui hati dan pikiran supaya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya akurat ini selaras hidup saudara. Terima firman, masuk di hati, dan saudara kerjakan, lakukan. Itu saudara akurat. Ketika firman datang membersihkan hidup saudara dan saya. Makanya saudara, ya, saudara dan saya, mungkin saudara, haleluya, apa ini selalu firman keras, bingung, ini daging ini memang tersiksa daging, ya, dengan firman. Tapi saudara, mari buka 1 Korintus 7 ayat 35. Ini bukan maunya gembala, saudara, ya. Ini untuk kebaikan saudara. Coba 1 Korintus 7 ayat 35. Kehidupan saudara yang sudah akurat, saudara tidak akan mempersalahkan siapa pembawa firman. Saudara tidak akan mempersalahkan firman. Orang yang akurat hidupnya, dia tidak akan mempersalahkan siapa pembawa firman atau firman. Ini saudara, 1 Korintus 7 ayat yang ke-35 kalau tidak salah. Firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Apa kurang setiap hari, setiap minggu firman, aduh terlalu keras, ya, haleluya. Tapi saya juga saudara, seperti selalu saya katakan, Tuhan kita bertanya, kenapa firman kau ini Tuhan? Tuhan kasih jawaban kepada saya 1 Korintus 2, coba. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 5, coba saya minta Ella untuk baca. 1 Korintus 2
Ya, ayat 1 sampai ayat 4, 5. Firman Tuhan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini saya katakan tadi saudara dalam 1 Korintus ayat 35, ketika saya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Ini untuk kebaikan saudara dan saya, ya. Ini untuk kebaikan saudara dan saya. Dan kekuatan untuk menyampaikan firman ini bukan kekuatan lagi saya, tapi kekuatan Roh Allah yang ada dalam kehidupan saya, saudara. Haleluya. Baik ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu, saudara dan saya, jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya. Hati-hati dengan ibadah-ibadah, saudara. Karena di dalam kitab 2 Timotius kalau tidak salah, saudara, tadi saya katakan tadi bahwa ketika engkau beribadah, dasar engkau datang beribadah bukan karena saudara orang Kristen hari Minggu harus datang beribadah. Karena roh saudara mau berjumpa dengan Tuhan, saudara mau dibaharui. Hidup saudara yang belum beres harus dibereskan. Hidup saudara yang belum akurat harus diakuratkan. Hidup saudara belum sepadan dengan firman harus disepadankan dengan Injil Kristus firman Tuhan. Itu tujuan datang saudara ada di tempat ini. Diubahkan. Ya, kehidupan saudara belum beres dengan Tuhan, dibereskan di rumah Tuhan, di setiap ibadah, dibereskan. Haleluya. Perlu saudara dan saya, ya, karena dikatakan saudara tadi di dalam Timotius itu tentang dongeng-dongeng. Itu di 2 Timotius kalau tidak salah itu tentang ajaran-ajaran sesat. Hati-hati saudara. Jangan orang, ya, ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ya. Ada orang dasarnya saudara mau ibadah, bro, kita mau ibadah. Soalnya kok itu pendeta itu gerak-gerak. Dia kalau mau ibadah, dia mau khotbah dari awal, bro, nyalaku mengantuk. Karena dia iman gerak-gerak. Ini hati-hati saudara. Hati-hati. Ketika saudara kita baca dulu firman 1 Timotius pasal 4 ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, jangan motivasi hati saudara dan saya ada tidak ada di sini. Oh, tanya, makanya di sini tidak akan dia bilang siapa yang akan melayani minggu depan, ya. Karena kalau saya lihat ada dan tentu dia bilang, mesti dia bilang. Karena saudara, satu motivasi hati saudara rindu berjumpa dengan Tuhan. Bukan, oh aduh kita kok suka mau ibadah antara untuk pendeta, oh dia kok nggak mengantuk kok dengan ada firman. Akhirnya saudara, ketika saudara dengar firman yang katanya, tetapi jauhlah tahyul dan dongeng-dongeng. Karena sekarang saudara saya lihat, saya pernah dengar ya kalau di Jakarta sana sudah ibadah itu, mimbar itu saudara sudah jadi kata apa? Stand up comedy di mimbar. Ini hati-hati saudara. DP Juru 1 Timotius 4 itu menghadapi pengajar sesat. Jadi ketika dengar firman kok diselingi dengan kata sia-sia gerak-gerak, jemaat bikin tertawa-tertawa, loh, firman yang berakar, ketika datang pencobaan pergumulan, iblis ganti tertawa. Tapi saya bersyukur jemaat Alpha Omega Santreman, dengar firman keras, tersinggung, tertawa.
Karena ganti ketika datang masalah, iblis tolong tertawa akal. Itu maksudnya saudara akan terima firman yang murni di tempat ini. Karena ketika engkau datang masalah, pencobaan, pergumulan, saudara tertawa akal. Itu setan iblis. Itu masalah, saudara tertawa akal. Tapi kalau saudara suka dengan firman, tambah dengan kata sia-sia, ada saudara. Haleluya. Membuat roh saudara tidak keluar. Ini satu kerinduan hati Tuhan berikan pada saya. Bangun manusia roh, jemaat Alpha Omega Santai Evangelis. Bangun manusia roh mereka. Jangan bangun manusia daging. Matikan manusia daging saudara. Makanya firman haleluya. Aduh, datang jatuh tersinggung, dagingmu sementara dimatikan. Kau dengar firman kau tersinggung, daging sementara dimatikan. Saya bersyukur. Kalau ada yang dengar firman kau tersinggung, saya bersyukur. Khotbah berhasil. Berarti kuasa roh Allah itu bekerja dahsyat luar biasa. Bukan khotbah berhasil, tapi kuasa roh Allah akan bekerja dahsyat, mencama, membarui hati dan pikiran. Karena firman Tuhan bilang di Ibrani kan, firman itu apa saudara? Sampai ke sumsum ya. Dia bilang apa? Ibrani berapa itu saudara? 12 ya. Ayatnya yang ke berapa itu? 18. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Jadi ini saudara ya. Jadi saudara dan saya ketika beribadah, mau dibarui hati pikiran saudara supaya akurat. Ditahirkan hati saudara, pikiran saudara. Efesus pasal 4 tadi ya. Dibarui, mau dibarui saudara, hati saudara, pikiran supaya akurat. Karena sebelum orang naik ke level lebih lanjut saudara, membangun manusia roh saudara untuk ke level jenjang lebih lagi, pertama-tama saudara harus dibangun saudara, dibarui hati dan pikiran saudara, jiwa saudara dan saya. Karena belum akan masuk ke level selanjutnya kalau hati dan pikiran saudara belum akurat sesuai dengan firman Tuhan. Belum. Haleluya. Jadi mari saudara, hari ini saudara, karena sadar saudara dan saya, kata Ibrani ya, bersyukur kepada Tuhan ya. Ibrani pasal 4 ayat yang 16 ini. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini saudara dan saya akan dibarui hati dan pikiran saudara ya, melalui firman-firman yang keluar dari rumah Tuhan di tempat ini, atau firman-firman yang saudara saya terima setiap ibadah persekutuan, firman yang saudara dan saya terima di setiap besok saudara ya, itu akan membarui kehidupan saudara dan saya ya, dan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan bertambah-tambah dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia ya. Karena kalau tahu, coba buka Mazmur 11 ayat 4, Yesus itu ada di takhta di sorga, tapi dia menilik setiap hati saudara dan saya. Coba buka Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Saudara dan saya, Tuhan ada di sorga, di baitnya. Nah, Tuhan Yesus ada di baitnya, ada di bait saudara saya. Saudara dan saya ada tubuh Kristus, boleh katakan amin? Tidak tahukah kamu bahwa saudara saya ada bait Kristus? Dia ada di baitnya. Tuhan ada di setiap hati saudara dan saya. Tuhan tidak jauh. Haleluya. Jangan pikir, oh Tuhan ada dia dan di sorga. Enggak.
saudara dan saya harus percaya Tuhan ada di dalam hati saudara dan saya. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai saudara dimanapun saudara pergi berada. Apa yang ada dalam hati pikiran saudara Tuhan tahu. Dia katakan sorot mata menguji anak-anak manusia. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi. Mazmur 139. Ya, dia katakan ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata apa saudara? Dia Allah Maha tahu. Ya, Engkau Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah ini saudara. Tidak ada yang tersembunyi saudara dan saya. Dia mau mengerti saudara dan saya. Makanya firman akan membarui hati pikiran saudara dan saya. Sehingga 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, firman yang keluar dari rumah Tuhan. Ya, segala tulisan yang diwakilkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau yang mau tersinggung-singgung saudara lewat firman Tuhan, berarti itu tulisan yang dilarangkan Allah itu jadi manfaat, ada faedahnya. Ya, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya, kalau ada salah-salah, firman akan memperbaiki kelakuan, akan mendidik orang dalam kebenaran. Hanya mungkin saudara dan saya sementara dididik dengan kebenaran lewat proses. Nah, haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Karena firman ini akan membawa hati dan pikiran saudara dan saya. Karena saudara dan saya ingat, haleluya, saudara dan saya telah diciptakan. Coba buka Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, tangkap baik-baik firman-Nya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara merasa saudara ciptaan Tuhan? Sekali lagi saya mau tanya, saudara sadar saudara dan saya ciptaan Tuhan? Amin. Kalau saudara dan saya sadar saudara dan adalah ciptaan Tuhan, Dia katakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saudara dan saya diciptakan untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Tadi saya katakan dalam 1 Korintus 7 ayat 35, untuk melakukan apa? Kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini saudara. Saudara diciptakan Tuhan bukan cuma sekedar diciptakan saja, terus kasih tinggal di planet bumi itu brilian. Terus dia punya tujuan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan punya tujuan. Katakan, saya diciptakan punya tujuan. Untuk itu pekerjaan Tuhan yang baik, untuk memuliakan Tuhan. Ini dasar firman Tuhan saudara dan saya diciptakan. Haleluya. Bahkan saudara lebih jelas lagi firman Tuhan dalam 1 Korintus coba 7 ya, ayat yang ke-21 dan 23. Jadi Tuhan ciptakan saudara, oleh Dia saudara ciptakan. Jadi untuk Dia juga. Dan Dia katakan, mari, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau dapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Selanjutnya, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Nah, saudara milik Tuhan, ya. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Jadi di dalam 1 Korintus juga di mana ada katakan bahwa saudara dan saya sudah dibayar dan dibeli lunas dengan darah Kristus. Gimana? Sudah pernah baca itu Korintus kalau tidak salah ya? Ya? Ini kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini tadi di kitab apa? Dikatakan saudara diciptakan untuk tujuan Tuhan. Dan sadar saudara dan saya sudah dibayar dan dibeli lunas dengan darah Kristus saudara.
menjadi kehendak Tuhan. Makanya yang menjadi perikop firman Tuhan Efesus tadi, dia katakan apa? Pergunakan waktu yang ada sebab hari-hari semakin jahat. Karena di ayat yang keberapa itu selanjutnya, coba. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini saudara dan saya, Tuhan mau saudara sadar bahwa saya diciptakan untuk tujuan Tuhan. Saya sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Bukan jadi hidup saya bukan milik saya lagi, tapi sudah milik Kristus. Sadar, saudara, sadar. Haleluya, saudara dan saya sadar. Saya percaya dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam lagi, saudara saya. Saya tidak boleh egois. Hidup saya ini punya tujuan, dipanggil untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi saya dibaharui hati pikiran saya untuk menjadi akurat sepadan dengan Injil Kristus. Karena saya dipanggil Tuhan, saya ada di dunia ini punya tujuan Tuhan, ya. Tujuan Tuhan bagi saya untuk memuliakan hidup saya untuk Tuhan. Dan saya sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Kristus. 1 Petrus pasal 17 ayat 18 juga sama, saudara. Dia katakan ini untuk menyadarkan roh jiwa saudara dan saya untuk mengerti panggilan Tuhan, sehingga saudara saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini. 1 Petrus 1 ayat 17 dan 18. 1 Petrus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan sama kamu numpang di dunia ini. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sadar saudara, saudara dibayar dan dibeli, ya, lunas, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan apa? Darah yang mahal, darah anak domba Allah itu, darah Kristus, yang menebus dosa saudara, cara hidup saudara yang sia-sia. Jadi dia bilang, Tuhan telah tebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, yang saya katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama Adam, ya, itu saudara, nenek moyang orang itu sudah mati dalam dosa, yaitu roh nenek moyang Adam itu, ya, itu saudara, ketika engkau percaya Yesus, sudah digantikan roh Kristus yang diam bagi kehidupan saudara dan saya. Bukan lagi roh nenek moyang Adam yang pertama, tapi roh Kristus, roh yang menghidupkan itu sudah tinggal dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Sehingga saudara dan saya harus menyadari setiap saat, sadar bahwa kita bukan manusia, bukan gembala sidang, bukan organisasi GPS Alpha Omega, ya, yang membayar membeli saya ada di tempat ini. Tapi yang membayar, melunasi, membeli saya adalah Yesus Kristus. Ya, Dia sudah menebus saudara dan saya dari dosa-dosa saudara, sehingga saudara dan saya layak. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling mempraktikkan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini lewat karya Tuhan di atas kayu salib, pengorbanan Dia, firman Tuhan oleh darah Yesus,
Sekarang saudara dan saya penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia sudah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, yaitu Roh Kristus. Ya, Roh yang menghidupkan sudah ada di setiap hati saudara dan saya. Sehingga tadi firman Tuhan kalau sudah baca, saudara saya adalah baiknya. Ya tak? Yesus, dia kepala gereja, saudara adalah tubuh Kristus. Amin. Sehingga saudara dan saya harus membarui hati dan pikiran saudara untuk akurat, selaras dengan firman Tuhan. Kalau ada hati-hati yang kotor, ya ini masih ada di hati ini. Markus 7 ayat 21, hati yang kotor, firman Tuhan bilang buang. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, selanjutnya sampai 23. Perzinahan, keserangan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua perkara 13 perkara najis harus saudara saya buang dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, buang. Supaya saudara dan saya akurat, selaras dengan firman Tuhan. Supaya saudara sadar kita hidup besar ini sudah dibeli dan bayar lunas dengan darah Kristus. Saya mesti bersihkan hati saya dengan darah Kristus. Saya mesti bersihkan jiwa saya, pikiran saya, apalagi dengan darah Kristus. Karena hati saudara, pikiran, jiwa saudara sudah akurat, maka kehendak, kemauan, perasaan akan jadi kehendak, kemauan Kristus. Otomatis. Kalau hati saudara bersih, pikiran saudara bersih, maka itu kehendak, kemauan, pasti kehendak, kemauan Kristus, bukan kehendak, kemauan diri sendiri. Makanya perlu saudara dan saya menyadari, oh Tuhan terima kasih. Kalau ku ada sebagaimana ku ada, ini bukan karena kuat saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan keberanian saya dapat masuk, ya firman Tuhan tadi, masuk mau mengabdi takhta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya dilayakkan untuk masuk, tapi Tuhan bilang baharui dulu hati dan pikiranmu, bersihkan hati dan pikiranmu, baru engkau layak terus mengambil takhta kasih karunia Tuhan. Saudara jangan coba-coba mau masuk takhta kasih karunia Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya masih ada itu perkara-perkara najis itu dalam hati saudara dan jiwa saudara. Makanya saudara tahu kan firman Tuhan, perjanjian lama bagaimana bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke ruang Maha Kudus, cuma setahun sekali imam besar yang masuk mewakili bangsa Israel, ya toh? Karena kekudusan Allah itu saudara, dia kudus. Haleluya. Nah saudara dan saya hidup di zaman kasih karunia saat ini, saudara, di penghujung akhir zaman ini. Firman Tuhan dalam Ibrani, karena oleh darah Yesus, ya toh, dia katakan kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir telah terbelah dua, ya. Hubungan manusia dengan Allah saat ini bebas untuk melakukan hubungan fellowship dengan Tuhan. Sekarang ini tidak ada lagi sekat yang menutup hubungan saudara dengan Allah, tapi terbuka saat ini. Haleluya, bersyukur. Tapi saudara, syarat Tuhan berikan, kehidupan saudara dan saya harus akurat. Hati, jiwa, pikiran saudara harus bersih, masuk ke dalam ruangnya takhta yang Maha Kudus. Coba, oh Tuhan kok so tebus dengan darah Yesus, biar ada dosa di hati dan jiwa, pikiran, oh masuk dalam hadirat. Ya, makanya banyak saudara orang tidak berani masuk, tidak ada keberanian menyembah. Ya pada rasa kering, gak suka menyembah, saudara suka berdoa, ibadah pun ya tadi sekedar bahkan hari Minggu mesti ibadah. Karena kita orang Kristen, apa kata tetangga bilang, hika pada hari Minggu ya di gereja, mungkin kalau di sebelah atau Advent atau Islam, kapan kan di sebelah. Nanti dong bilang apa kan? Kalau kita nyak masuk gereja hari Minggu, pijo, biar cuma mau duduk-duduk. Kalau nanti kita ambil handphone, kalau kita baca-baca ya, apa kita mau baca-baca WA, biar pijo, cuma sekedar yang mau lihat, tetangga lihat hari Minggu kayak pada di rumah. Ada di sini hati seperti itu. Saya sebagai balas sidang mengajak, mari kita sama-sama bertobat.
saudara dan saya sembah Allah yang menyelamatkan saudara dan saya, itu Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Agung. Ketika kau masuk di rumah Tuhan atau ibadah apapun secara pribadi, saudara mau besok, kuduskan hati saudara, kuduskan pikiran saudara. Layak gak kita memasuk takhta kasih karunia Tuhan? Layak gak kita masuk menyembah Tuhan? Dia Allah, Raja di atas segala raja. Sehingga di 1 Yohanes kalau tidak salah, kalau orang tidak lagi ada dituduh, orang ada keberanian, ada keyakinan. Dia bilang di dalam 1 Yohanes kalau tidak salah, kalau orang bersih di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kenapa? Roh kita mau berdoa pun sudah ada semangat, baca Alkitab pun sudah semangat. Berarti di roh saudara dan saya lagi trouble. Roh saudara dan saya mau mengalami seperti itu, lagi error. Perlu diperbaiki, perlu dipulihkan. Mulai saudara dan saya, apa Tuhan yang saya lakukan? Kalau Tuhan bilang puasa, ya, pernah saya bagikan itu kitab Maliaki. Kalau ada tuh dosa, cuma mungkin di kulit, kasih bersih dengan sabun. Coba buka Maliaki. Maliaki Haleluya 3 kalau salah. Ada yang dapat sudah bantu saya. Maliaki 3 itu dengan sabun penatu. Haleluya. Saudara, itu kalau dosa, ya, Maliaki ya, oke, mari kita baca sama-sama. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apa yang menampakkan diri? Sebaiknya seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, saya adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau tadi saudara dosa yang mungkin cuma ya tanpa sengaja, tanpa sadar, ya, itu dibersihkannya dengan sabun penatu. Tapi kalau dosa itu sobakaran, solama, lo bilang bahasa orang Indonesia kumabang, ya, bahkan sunak pekaring suara Tuhan, ya, so dosa lu memang ya dia pasrah aja. Nanti juga sudah nanti baru bertobat. So begitu tuh keadaan kerohanian, haleluya, dia akan bersihkan dengan apa? Mentahirkan, dia akan duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak, dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban. Itu seperti Ayub. Ada gambaran Tuhan mau kasih bersih dia, mau tahirkan dia. Kalau dosa cuma kecil-kecil yang berbuat, oh bikin bersih dengan sabun. Sekarang dia bilang, Tuhan ampun kita ada salah, tapi pikiran perkataan tidak dusta tadi, berdamai Tuhan, sudah bersih. Nah kok ada tuh dosa bakaran? Kalau zaman itu gigi, karang gigi, oh so mesti pakai apa? Bor. Haleluya. Itu begitu pun dosa. Kalau rupa kumabal, nah itu mesti dia pakai ditahirkan, dimurnikan. Apa ini mesti proses begini? Tuhan mau kasih bersih, mau kasih murni. Itu. Jadi mari saudara, mau saudara dan saya baru hati pikiran saudara dan saya. Karena tadi sadar bahwa hidup saudara dan saya sudah dibeli, ya, oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah dibeli oleh Yesus Kristus.
sudah jadi milik Kristus, sehingga kehidupan saudara Tuhan yang bertanggung jawab. Saudara saya yang sudah terima Yesus, memberi diri dibaptis, percaya Yesus, dan sudah jadi milik sepenuhnya. Dalam Galatia 3 ayat 29 kalau tidak salah itu atau 27. Galatia 3 ayat 20. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu jadi milik Kristus. Haleluya. Sudah saya milik Kristus. Haleluya. Ya. Oke. Coba. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya yang sudah dibayar lunas dengan darah Kristus sudah menjadi milik Kristus. Sehingga kalau kami berdoa, saudara, orang yang penuh dengan ketakutan, saya bilang, kalau dia sudah percaya Yesus hamba Tuhan, saya katakan, hei, berkatakan, saya milik Kristus. Bilang Pak Iblis, dengar, kasih dengar kuat-kuat. Dengar Iblis, kita milik Kristus. Kalau saudara dan saya berkatakan, saya milik Kristus, Iblis tidak akan mengganggu-ganggu saudara dan saya. Karena dia tahu, saudara-saudara sudah dibeli dan dibayar lunas dengan darah Kristus. Sehingga saudara dan saya diproteksi dengan darah Kristus. Hanya kalau saudara mau lihat kemuliaan pertolongan Tuhan, bahkan firman Tuhan mengatakan ada kodrat-kodrat ilahi, hiduplah dengan akurat dengan Tuhan. Terlebih hati dan pikiran sudah akurat. Artinya sepadan. Benar-benar saya pelaku firman Tuhan. Ya, saya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21. Sekali lagi saya mau ingatkan terus saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, siapa ini hati yang masih cemas, masih terus ada galau, masih ada suka baper, masih penuh dengan ketakutan, khawatiran, berarti kehidupannya belum akurat, hati dan jiwanya belum akurat. Buang kata sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang terang dalam hatimu. Itu sanggup menyelamatkan jiwa saudara dan saya, sanggup menyelamatkan pikiran saudara, perasaan, kehendak, kemauan saudara. Haleluya. Bersihkan hati saudara. Masih ada sakit-sakit hati, buang. Masih ada kepahitan, buang. Masih ada rasa dendam, buang. Bayangkan kami melayani seorang ibu, soal 50-an saudara. Roh Kudus yang ingat dia berdamai. Dia diingatkan Roh Kudus masih muda. Dia bapak pada pukul, dia masih ingat, masih ada dendam pada orang tua. Nah ini saudara. Saudara dan saya masih mungkin ada gejolak di hati batin saudara yang saya katakan. Ada internal ya, konflik internal di hati saudara yang masih belum dibereskan. Bereskan segera. Ya. Itu supaya akurat. Hati saudara masih ada apakah mau suka melakukan ini, tak bisa Betty. Kita mau suka bertobat sungguh-sungguh, apa tak bisa. Kita mau tinggalkan dosa ini tapi tak bisa. Tadi kembali Roh Kudus ingatkan, puasa. Berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir. Ya tak? Kecuali doa dan puasa tadi. Ada dosa yang tadi saya katakan cuma sabun penakut bikin bersih sudah. Tapi ada yang mesti pakai logam apa itu firman Tuhan di Malaiki tadi, api, dimurnikan dengan api. Haleluya. Makanya disuruh puasa. Apakah kita malam ini ternyata ada gairah lagi berdoa, yang tadinya kasih mula-mula semangat berdoa, semangat menyembah dan roh itu kasih mula-mula itu berkobar tuh api. Ya. Api Pentakosta berkobar, tapi seiring waktu dengan keadaan dunia, keinginan dunia, haleluya, dan mulai pudar itu kasih. Nah, firman Tuhan mau mengajak mari kembali pada kasih mula-mula. Baru hati dan pikiran saudara sudah dosa-dosa yang berpuasa, kembalikan puasa, suka berpuasa kembali, supaya Tuhan akan membenahi hidup saudara dan saya. Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Jangan lebih jauh lagi, menjauh dari hadirat Kristus. Haleluya. Karena Tuhan mau tinggal tetap di hati saudara dan saya yang bersih. Tuhan mau tetap tinggal di hati saudara yang akurat.
Dia mau tetap tinggal. Dia bilang, saudara saya ada baiknya. Karena ada mandat kerajaan surga buat saudara dan saya. Bukan cuma itu, Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka seperti ini. Vera, puji Tuhan, dalam keterbatasannya bang kita mau bawa banyak jiwa buat Tuhan. Kita sebanyak jiwa kita di rumah sakit. Iya, mau menangkan jiwa di rumah sakit, betul Vera. Saya tertemplak sebagai hamba Tuhan. Iya, banyak jiwa di sana yang butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Betul? Mari saudara, haleluya. Tapi ada mandat kerajaan surga, ya, yaitu buka Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Ketika hidup saudara sudah akurat, hati pikiran saudara sudah dibarui, dibersihkan hati dari 13 mata najis, pikiran yang sia-sia, pikiran yang kotor sudah dibersihkan, pikiran yang jahat sudah dibersihkan. Ini mandat yang saudara akan kerjakan bagi dunia ini. Mazmur Daud demikian firman Tuhan pada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Saudara dan saya, haleluya. Roh Kristus, roh Adam sudah mati, sudah ada. So ada roh Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Roh Kristus itu harus dibangun manusia, roh saudara dan saya. Dibarui hati pikiran saudara dan saya supaya dapat melakukan mandat kerajaan surga, yaitu membuat, dia katakan, ya, menjadi itu musuh-musuh, kau buat musuh-musuh menjadi tumpuan kaki saudara dan saya. Haleluya. Dan tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Karena saya katakan ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ya, dia kepala, ya, dia pergi ke jurang maut, ya, untuk memusnahkan apa? Kepala setan, kepala iblis itu. Dia remukkan, dihancurkan. Ketika dia bangkit, dia pergi ke jurang maut, dihancurkan tuh kepala setan, dihancurkan. Dia bangkit, ada kemenangan. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Haleluya. Saudara mendapatkan kemenangan itu. Otomatis saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Diberikan juga kuasa di bawah kaki saudara. Saudara kan tubuh Kristus, ya. Firman Tuhan dalam Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara dan saya. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Iblis sudah di telapak kaki orang percaya. Karena saudara tubuh toh, Yesus kepala. Haleluya. Kepala sudah menghancurkan kepala setan. Maut sudah dihancurkan. Sehingga firman Tuhan bilang, di manakah? Maut di manakah sengat? Sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Kepala setan iblis sudah dihancurkan. Yang sekarang bekerja apanya? Ekor, kurang ekor. Haleluya. Kurang ekor. Saudara, hardik setan iblis di dalam nama Yesus, dia keluar. Tapi musuh yang paling lama untuk diperangi justru diri sendiri di tingkat pikiran. Itu musuh. Kalau musuh setan iblis, orang getak hardik dia dalam nama Yesus, dia keluar. Tapi musuh, ya saudara, yang paling sulit untuk ditaklukkan, tapi bersama dengan Yesus yang cakap, adalah pikiran, mindset pikiran. Mungkin hati sudah diubahkan, tapi pikiran ini, haleluya. Makanya perlu sudah ambil puasa. Tuhan, 2 Korintus 10 ayat 5. Ini saudara. Karena apa? Setan iblis, dia tidak mau saudara dan saya, saudara, mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga dia bagi di pikiran saudara. Kami mengatakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Makanya di Efesus tadi 5 ayat terakhir itu, ayat berapa? Janganlah kamu bodoh, ya toh? Tapi kita harus mengerti kehendak Allah. Makanya Hosea 4 ayat 6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Dia. Jangan bodoh. Makanya firman Tuhan di mimbar ini akan diberikan firman yang murni, yang akan mengubah hati dan jiwa saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak bodoh, tidak dibodoh-bodohi oleh setan
setan iblis. Banyak umat binasa karena tidak mengenal dia dengan benar. Boleh mengerti ini? Umatku binasa karena tidak mengenal kebodohan, pikiran yang bodoh, perasaan yang tumpul. Kata Efesus bilang, jangan lagi ada pikiran yang sia-sia, pikiran yang bodoh. Ya toh? Artinya, saudara, kalau hidup orang akurat, hati pikiran orang akurat, maka orang tidak akan melakukan hal yang bodoh. Kalau hati pikiran orang bersih, orang tidak akan melakukan hal-hal yang aneh bin aneh. Ya, orang kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, dia tidak akan melakukan yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti kalau hatinya bersih, jiwanya bersih, dia akan melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak melakukan hal yang bodoh. Hal yang bodoh itu apa? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang dunia kegelapan, itu bodoh. Makanya firman Tuhan katakan Ibrani tadi, saudara, dibersihkan, kata ayat 22, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air yang murni itu kebenaran firman yang murni, yang pure, firman yang murni. Firman yang murni, pelaku, penyampai firman Tuhan itu harus jadi pelaku firman Tuhan, supaya firman yang disampaikan itu murni, masuk di tanah hati saudara saya. Itu si pembawa firman juga harus lewat proses, harus dibersihkan, di cleansing dulu, supaya jadi pure, jadi murni. Saya harus lewat proses. Kalau saya bisa mengatakan firman Tuhan ini dengan roh keberanian. Kalau saya tidak pure, tidak dibersihkan, saya tidak jadi pelaku firman Tuhan, saya tidak akan berani menyampaikan firman ini kepada saudara. Nah, saya mau jadi pelaku firman Tuhan, saya ada keberanian. Itu tadi 1 Korintus 2 katakan toh, bahwa saya bukan lagi saya yang menyampaikan di kebenaran ini, tapi roh Allah yang berkata-kata di mulut ini. Itu untuk kebaikan saudara, supaya dan saudara dan saya pergunakan waktu-waktu yang ada ini, karena hari-hari semakin jahat. Haleluya. Coba kembali Efesus 5, bro. Toh, supaya saudara akan mengerti, ya, supaya saudara dan saya itu jangan bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau sebagai melas sidang membawa hati saudara, jiwa saudara mengerti itu kehendak Tuhan. Oh, ini kok Tuhan mau kamu bikin. Haleluya. Asalkan saudara harus membaru hati pikiran saudara dulu. Bersihkan hati pikiran. Bersih. Apa kami hati ini? Oh, yang belum akurat pikiran, oh Tuhan. Haleluya. Supaya saudara saya akan berani masuk ke takhta suci. Berani. Haleluya. Kalau sudah bersihkan dengan doa puasa mungkin, ya, dosa yang sudah berkarat, yang sudah lama, nanti Roh Kudus saya ingat karena ada bikin kesalahan ini. Kenapa sudah ada semangat beribadah? Kenapa sudah ada semangat berdoa? Kenapa sudah ada semangat untuk menyembah? Sudah semangat untuk berpuasa? Roh Kudus pasti ingatkan, ada celah, ada dosa. Kalau ibu bersaksi, kenapa rohaninya maju mundur seperti yoyo, naik turun, karena belum ada pemberesan hati. Masih ada kepahitan, ada kebencian. Itu membuat rohani saudara sulit untuk dibangun. Roh saudara harus dibangun, ya. Rohani saudara harus dibangun. Makanya Rasul Paulus, dia berani berkata, aku seorang ahli bangunan. Dia bilang, pernah baca itu, aku seorang ahli bangunan. Karena apa dia bilang ahli bangunan? Dia berani dan dia mampu membangun manusia rohnya benar di hadapan Tuhan. Saudara, di akhir-akhir terakhir ini saudara dan saya bangun manusia roh saudara, percantik manusia roh saudara dan saya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya, walaupun saudara dan saya manusia lahir semakin merosot, namun manusia batinnya
Manusia batinnya itu adalah manusia roh yang sudah dibaharui, hati yang sudah dibaharui, pikiran yang sudah dibaharui dari hari ke hari. Disiplinkan hati saudara, disiplinkan pikiran saudara, hanya fokus pada Tuhan. Tadi kembali, kenapa pikiran mindset ini yang menghalangi berkat Tuhan mau bekerja luar biasa terhalang? Karena di mindset pikiran saudara, di tingkat pikiran ini yang menghalangi pengenalan saudara kepada Tuhan, masih melakukan hal yang bodoh karena ini pikiran. Haleluya. Makanya sudah disiplinkan pikiranmu saudara. Haleluya. Nah, waktu John saya mau bersaksi. Di John waktu kami rapat sidang, saya berdiri dan Bu John sementara ada berdialog dengan seorang bantuan kepala sidang. Bu John sempat share itu apa yang dia, kita kok bro terakhir hari-hari terakhir ini sulit mau tidur. Bangun jam-jam 1, jam 2, soalnya suka tidur, soalnya tak tidur, bangun terus buka mata terus. Apa yang dinasihati oleh gembala ini? Gembala, kita lebur begitu. Kita pernah, kita kalau seperti begitu, ketika dia bangun, dia renungkan firman Tuhan. Firman yang pernah dia dengar, firman yang pernah dia baca, dia renungkan. Kalau dia rasa tidur, dia renungkan itu firman Tuhan. Dia renungkan itu pembacaan mungkin dari satu pasal atau satu ayat sampai ayat 10. Dia renungkan itu firman yang dia pernah baca, dia pernah dengar. Dia renungkan itu di pikirannya. Dan dia bilang sampai dapat rema belum? Bayangkan. Sesudah kata dia sudah renungkan itu firman Tuhan, dia dapat rema, tak tidur. Itu saudara. Pikiran saudara. Disiplinkan pikiran saudara. Mungkin saudara, kenapa kita banyak pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor? Makanya bersihkan dengan firman Tuhan. Rajin baca firman. Apa yang menghalangi doa saudara? Hari ini kenapa belum? Kita pegang ini, bukan ini di pikiran. Banyak pikiran yang jahat. Buang saudara dalam nama Yesus. Buang. Dan itu yang menghalangi berkat Tuhan mau mengalir. Haleluya. Bersihkan dengan firman Tuhan. Makanya Filipi 4 ayat 8. Ini pikiran sudah. Pahami pikiran supaya akurat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan mau pikiran saudara cuma ini. Semua yang benar, apa itu? Kebenaran. Saudara pikirkan, kebenaran saja. Semua yang mulia, kemuliaan yang Tuhan sementara siapkan, itu yang dipikirkan. Semua yang adil, keadilan, itu yang saudara dan saya pikirkan, walaupun tidak mengalami ketidakadilan. Semua yang suci, kudus dari Tuhan, itu yang saudara pikirkan. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu yang saudara pikirkan dalam pikiran saudara. Maka saudara dan saya, haleluya, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kalau orang bikin kecewa, Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Kalau orang bikin kecewa, orang bikin sakit hati, salah. Coba Mazmur 34. Haleluya. Dia bilang, tujukanlah matamu. Ayat 5. Maaf. Mazmur 34. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang bikin kecewa. Kalau saudara punya hati belum akurat, jiwa belum akurat, paling semua bro. Ya paling akan ada keluar mimik muka yang kecewa. Tapi kalau saudara punya hati sudah akurat, ya sudah dibersihkan dengan firman Tuhan, biar bikin orang kecewa. Nah sekarang kan orang sok pakai, sekarang sok masker, kita tutup. Kecewanya ada lihat kan DP aura perubahan muka wajah, dia tutup dengan masker. So marah dia tutup dengan masker. Bahaya dibalik masker ini. Bahaya dibalik masker ya. Dan sembunyi apa-apa dibalik masker. Buka, terbuka. Lihat orang bikin kecewa. Itu saya sudah pernah saksikan. Karena saya terus berhubungan dengan bersihkan ini hati jiwa saya dengan proses saudara. Tuhan luaskan proses terjadi. Saya dikecewakan.
Tapi itu tidak membuat raut muka saya berubah. Saya tetap ada sukacita di dalam yang kerjakan. Itu orang suruh kita bahut waktu tiba-tiba orang lain yang bahut. Puji Tuhan sudah, seumur hidup jadi hamba Tuhan baru pertama kali. Malah puji Tuhan ketika saya dulu, oh terima kasih Tuhan. Tapi raut wajahnya berubah saudara. Biasa kan kalau bikin kecil, saudara mengalami pasti. Kalau saudara mengalami itu, haleluya. Kalau masih orang bikin kecil, aku masih belum akurat. Seakurat hati. Haleluya. Dengan firman masih tersinggung, belum akurat. Ya, orang ada tak salah bicara, kok mulai cerita. Haleluya, masih belum akurat. Ketika saudara ada banyak pergumulan, sikap hati saudara terpengaruh, belum akurat. Biar ada masalah, biar ada pergumulan, sikap hati saudara tidak terpengaruh. Tetap aku akan datang menyembah Tuhan. Ibu Ebi, doa altar. Datang cepat-cepat. Bu, minta maaf benar. Bu, faith, haleluya. Dari mana? Apapun masalah pergumulan, tidak membuat hatinya mundur. Ya, sikap hatinya tidak berubah untuk mengasihi Tuhan. Tetap, itu tuh Tuhan mau cari saudara. Hati yang sudah dibaharui, pikiran jiwa yang sudah dibaharui. Haleluya. Sehingga ketika engkau sudah dibaharui hati dan pikiran saudara dan saya, maka ketika engkau mengangkat tangan, baru bilang Abba, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Saudara akan merasakan jamaah Tuhan. Karena hati sudah bersih, pikiran sudah bersih. Jangan saudara pikiran belum akurat. Saudara hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Saudara ada menghadap saya, maka saudara menghadap saudara. Ada dengar di firman ini, dah baca berurut diri, dah beranda ganti-ganti. Kalau saudara berpikiran, yang bilang ada tuh, tujukanlah pandangan mata. Tingkat tubuh saudara aktif. Matu di roh pikiran saudara. Ya tuh, kamu ada penggembala ini ke mata. Hanya Tuhan yang tahu pikiran saudara. Sebentar ini makan apa? Rumah masak. Datang dimakan di mana ini? Pikiran yang saudara. Mata saudara, tubuh saudara menghadap saya. Tapi pikiran saudara bersihkan saudara. Di ibadah itu fokus pikiran saudara pada Yesus. Bukan cuma ibadah. Selesai ibadah 1x24 jam, Yesus. Oh, cerita dia Yesus. Jangan lihat koman bercerita dari suami Yesus. Bukan begitu koman. Jangan salah tangkap. Ya toh, gembala dia bilang pikiran tuh Yesus. Cerita dari suami. Ya toh, contoh ibu Fia pakai berumahan Yesus. Jangan, artinya nah, kalau Yesus sudah pikiran, hikmat berjalan, hikmat Tuhan berjalan, amin. Hikmatnya dia akan menuntun pikiran saudara, perkataan saudara. Cuma Yesus itu hikmat. Haleluya. Hadis saudara akurat dengan Tuhan. Haleluya. Sebentar kamu menyembah, buang tuh pikiran. Kamu menyembah sebentar, guru ke siang tuh, ya semua sudah hati yang menyenangkan hati Tuhan lewat tubuh ini. Saudara ini puji Tuhan, menyembah sungguh-sungguh. Yesus ada di tempat ini. Dia nyata, saudara. Dia bekerja sampai detik ini. Haleluya. Ya. Supaya dia katakan pergunakan waktu yang ada. Kembali Efesus 5 semua tutup. Ya, Efesus 5 ini. Hari saudara. Haleluya. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu yang ada Tuhan, apa yang belum akurat dalam hidup saya, hati saya, pikiran saya mau dibaharui Tuhan. Saya mau dibaharui, ubah saya Tuhan. Kehidupan saya belum beres di hadapan Tuhan, ubah. Jangan datang ibadah cuma mau cari uangnya Yesus. Jangan cari kesehatannya Yesus, jangan. Kehidupan saudara yang belum selesai itu yang perlu diselesaikan lewat setiap ibadah. Yang belum menjadi segambar dan serupa Kristus, itu tujuan saudara datang beribadah di tempat ini.
Bukan saudara ya. Buang tuh asal-asal yang nama Ibrani 6. Kalau saya beribadah, roti makanan beras tercukupi. Dijawabkan, benar itu pasti akan terjadi. Mazmur 23 ayat 6 toh. Kebajikan kemurahan akan mengikuti engkau. Yang penting engkau diam di rumah Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau dan saya, aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya rindu saudara sama Sus Penny bilang, aduh, saya bilang masuk di rumah Tuhan tadi, Sus Penny datang pagi-pagi. Memang mesti begitu. Hari-hari semakin jauh, berlomba-lomba, saudara, cepat-cepat cari hadirat Tuhan sekarang ini. Saudara melakukan Matius 6 ayat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dari kebenaran, maka yang lainnya akan ditambahkan. Haleluya. Jangan seperti bangsa-bangsa yang mencari yang lain dulu. Akhirnya spirit mereka dikuasai oleh roh mamon. Haleluya. Ya toh. Utamakan Yesus di atas segala-galanya. Jangan spirit itu, mamon itu menguasai saudara dan saya. Ya. Kalau ada ibadah, tinggalkan saudara. Ya, bukan sama ada bekerja mau tinggalkan kerja, no. Ya, kalau ada usaha sendiri sama Ibu Fiat, ada usaha diatur sendiri, Tuhan berikan hikmat. Jam-jam begini-begini dah. Tadinya belum, setelah Tuhan minta hikmat, Tuhan lupa nak baku tahu, baku atur nih aku. Tuhan kasih hikmat begini kok supaya anak boleh datang ibadah. Nah ini, ya. Ketika orang saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, orang atur tuh waktu saudara. Bukan waktu yang atur saudara dan saya, ya toh. Jangan spirit mamon itu yang mengatur saudara dan cuma urus untuk doi kok pikiran uang terus yang dia pikirkan. Kalau Yesus dalam pikiran, Yesus yang dia pikirkan terus. Kalau dalam pikiran mindset saudara uang, maka uang terus yang ada. Dari pagi dia cuma mau kejar tuh uang, buang itu semua dan pikiran saudara dan saya. Haleluya. Taruh Yesus. Dan spirit roh mamon itu jangan menguasai saudara dan saya. Kalau siapa yang punya usaha bisnis sendiri, atur sendiri itu waktu, ya toh. Jangan begini. Kalau dikuasai oleh spirit mamon begini saudara, ya toh. Saudara ada usaha, toh, ada ibadah. Mengutamakan urusan bisnis daripada ibadah. Saudara sementara dikuasai oleh spirit mamon itu. Kecuali maaf yang mungkin kerja sama ibu, toh, jam 8 sampai jam 5. Selesaikan dulu, juga pelayanan, itu ibadah kantor. Tapi setelah itu kalau ada jam 7 ibadah, mari datang beribadah. Atau jam 6 setelah datang beribadah. Jangan waktumu habis dengan urusan mengejar mamon. Spirit mamon itu menguasai saudara saya. Ada pernah di mana itu, coba buka. Saudara, Tuhan bawa terus Matius 7. Dia katakan saudara, ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Spirit itu, roh mamon itu. Jangan mau saudara saya. Saya tidak menyalahkan uang ya. Yang mamon identik dengan uang. Saya tidak menyalahkan uang, tapi spirit roh mamon itu jangan menguasai saudara dan saya. Utamakan Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Saudara akan merasakan seperti, sehingga saudara akan berjaga-jaga, ya, mempergunakan waktu supaya waktu yang ada tidak saudara gunakan hal yang bodoh, hal yang sia-sia. Saudara lakukan menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Saudara akan memiliki hati yang bijaksana. Haleluya. Saudara akan mengerti kehendak Tuhan. Hati yang bijaksana saudara akan mampu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau ini. Saudara sudah akurat, hati saudara, pikiran saudara sudah akurat. Haleluya. Sudah selaras dengan firman Tuhan maksudnya saudara. Hidup saudara sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Di hati dan jiwa itu manusia batiniah. Jangan saudara datang beribadah cuma tingkat tubuh. Beribadah harus tingkat roh, jiwa dan tubuh sempurna. Karena roh Kristus yang sempurna, roh, jiwa, tubuhnya ada di dalam saudara dan saya. Tinggal di dalam saudara, menguasai kehidupan saudara dan saya. Ikut pola itu, ikut patron itu, kata Paulus. Haleluya. Saya percaya saudara, Roh Kudus akan memberikan pengertian dan menyusun kalimat-kalimat firman Tuhan di dalam roh saudara, agar saudara mengerti firman Tuhan dan melakukan
supaya saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi pergunakan waktu yang ada hari-hari ini, bereskan hati saudara, pikiran saudara, itu manusia batinnya saudara. Saudara sementara membangun manusia roh saudara, semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Gampang jasmani, lahirnya gampang. Yang penting bangun manusia roh saudara. Haleluya. Pasti. Saya percaya ketika saya membangun manusia roh saudara, semakin besar, semakin saya ketika saudara firman yang pure, yang semakin jiwa Tuhan akan bawa di tempat ini. Banyak, ini tidak akan cukup saudara. Semakin besar saudara, ya semakin banyak. Ini sudah cukup ini saudara. Haleluya. Belum banyak, ada masih ada keluarga yang belum datang toh sedang jemaat ini. Karena Tuhan mau firman yang pure murni disampaikan di tempat ini. Gampang seorang sudah keluar kekayaan lahirnya gampang. Manusia batinnya saudara dipercantik dulu. Bangun manusia roh saudara. Jika kau membangun manusia roh saudara dan saat itu menarik hadirat Tuhan ada dan pribadi saudara dalam pelayanan di tempat ini. Haleluya. Dan orang tidak akan sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Kemarin datang minta pelayanan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Haleluya. Seorang ibu datang saudara. Haleluya. Dia datang. Saya setiap orang mau datang, saya berdialog dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Tuhan, apa yang terjadi pada ibu ini? Dan Tuhan bicara, ibu ini punya pergumulan. Haleluya. Benar. Dia bilang, oh DP suami so ke dokter, obat so berapa kali kurang pergi ke dokter, tapi tidak sembuh saudara. Haleluya. Dan Roh Kudus langsung spontan bicara pada ibu ini, Bu, itu omnya tidak sakit. Dia punya masalah apa? Di pikiran. Dia punya sakit di pikiran, di jiwa. Aduh, betul pendeta. Kita orang waktu terakhir kata Devi kalau tidak salah ke dokter sudah di tempat prakteknya. Mungkin hamba Tuhan sesnya itu ya, ses dari dokter itu spesial kan. Kalau mau masuk ke praktek kan ada ses tuh ya doang. Waktu karena ini ses ketemu dengan bapak ini karena kurang selalu dia pikir saudara di tempat praktek. Ini ses juga suka siang nih bapak karena nyak bye-bye. Kok ini ses sedang begini? Bapak kok sebenarnya nak sakit. Bapak ini banyak pikiran. Biar mau minum obat apa Bapak? Bapak nak sakit, cuma pikiran Bapak yang sakit. Kan benar sudah. Ini Bapak ini curhat pada ses, nak curhat pada ke istri. Sampai dia sudah buka main, dia tengah bilang pas ses nak dapat kita. Dia bilang, iya Tuhan. Kita kok banyak pikiran pada anak-anak. Sampai kata dia sakit, banyak pikiran. Nah ini saudara ya, saudara dan saya, jangan terlalu banyak pikiran. Pikir jauh Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan di bumi ini. Amin. Haleluya. Terlalu banyak pikiran, terlalu semua ambil itu kuasa Tuhan, kekuatan. Iya, ke Tuhan terserahkan juga. Kita punya masalah, tapi anak-anak cucu punya masalah, terserahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Jangan orang mau gantikan posisi Tuhan pada orang berpikiran ini. Haleluya. Jangan. Haleluya. Akhirnya sakit tuh Bapak. Ibu bilang, Bu, tolong. Biba bilang, kok ini apa tuh Tuhan yang bilang Pak Ibu. Tapi bilang apa tapi suami. Supaya dia boleh bertobat, supaya dia boleh sembuh dari sakit. Haleluya. Baru itu hati pikiran. Penyakit cuma pikiran. Hati yang belum akurat. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati roh jiwa tubuh saudara dan saya. Semakin dibaharui, semakin kamu melihat kemenangan demi kemenangan, sehingga firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 27, pengharapan kemuliaan dalam Kristus akan dia wujudkan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari Pak.